Jadi nggak ada alasan untuk berhenti terus belajar. Halo semua, aku Regina Dan aku Lira, kembali lagi di GL Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari abang kakak yang udah habis KP. Abang kakak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat semua. Sebelum kita bertanya ke abang kakak yang ada di sini terkait pengalamannya pas KP, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Dimulai dari abang yang sebelah sini nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Gibran Islam Pardede dari Geologi Angkatan 2020. Salam kenal abang. Salam kenal. Halo, perkenalkan aku Viana Delisa dari Geologi Angkatan 2020. Salam kenal Salam kakak. kenal. semua. Nama saya Muhammad Agung Satria dari Angkatan 2020. Salam kenal Salam bang. Salam kenal Bang Agung. Nah, kita kan udah kenalan nih sama abang kakak yang ada di sini. Kita lanjut ya tanya-tanya tentang KP. Pertama ini kita mau nanya, abang kakak yang ada di sini KP-nya di mana sih? Dari Kak Fiona dulu kali ya. Boleh. Boleh. Kalau aku di PT Parama Data Unit. Kalau abang? Aku di BMKG Pusat Kemayoran. Kalau Bang. Kalau aku ada di PT Pertamina Prabumuli Barat. Selanjutnya tuh kita tanya, tempat abang kakak KP ini fokusnya itu kemana ya? Mungkin dari abang Agung dulu Oke. boleh saya jelasin. Oke, jadi tempat aku KP ini di PT Pertamina Prabumuli Barat, tapi berfokus di WOPDM. Nah, jadi WOPDM itu berfokus untuk mencari hidrokarbon lah dalam suatu lapisan. Jadi itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih bang. Buat Kak Fiona? Kalau di tempat aku ini ada di PT Parama Data Unit. Kalau lebih tepatnya itu kontraktor tambang migas ya, di mana mereka itu melakukan drilling mud menggunakan mud dan juga untuk membuka lahan baru untuk pemboran minyak bumi. Kalau Bang Gibran? Oke, kalau untuk saya sendiri karena saya KP-nya di BMKG, jadi sedikit banyaknya bersinggungan dengan geofisika, dan kebetulan saya KP-nya di PGN Pusat Gempa Nasional. Jadi di situ saya mengurus bagaimana gempa itu terjadi, rekaman gempa itu terjadi, juga menganalisa gitu penyebab gempa yang terjadi itu kira-kira karena apa, mungkin kayak gitu deh. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau KP itu berapa lama ya Bang Kak? Kalau KP saya ambil di 1 bulan. Aku juga 1 bulan. Oke, kalau aku juga 1 bulan. Nah, tapi itu sebenarnya untuk lama bentara KP itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, mungkin di perusahaan ada kebijakan yang menyarankan untuk mahasiswa KP-nya ada di 2 bulan ataupun 3 bulan. Gitu. Ya, dan bahkan kadang di perusahaan itu juga langsung menawarkan untuk kita kayak aku kemarin ditawarkan untuk tambah 1 bulan lagi untuk lanjut langsung TA gitu. Kadang juga ada yang gitu di tempat KP. Ya, jadi kalau KP tuh kayak nggak terlalu terikat sama wah harus 1 bulan sesuai kerjanya, enggak. Tapi itu bisa berubah gitu sewaktu-waktu kalau misalkan memang dibutuhkan waktu lebih untuk contoh mengerjakan suatu hal atau mendalami suatu hal gitu. Jadi itu dinamis lah, bisa berubah gitu. Nih dalam rentang waktu 1 bulan ya lebih kurang kakak abang yang di sini KP, itu selama KP ngapain aja ya kak? Kalau aku sih di awal-awal itu dikasih apa ya, gambaran tentang mud drilling dan lain-lainnya, parameternya. Abis itu pengolahan data mud drilling ini, hasil dari parameter ini data-datanya diolah membentuk log. Itu ada mud log, drill log, dan juga gas ratio log. Itu berdasarkan hasil dari mud drilling sendiri sih. Dan sampai akhirnya itu kita bakal nentuin di mana zona reservoir dan daerah atau zona yang produktif ada gas atau oil gitu. Kalau dari Bang Agung sendiri? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, jadi untuk hari pertama itu biasanya registrasi. Nah, lalu ada pengenalan seperti kayak ospek atau mos di sekolah-sekolahan. Jadi kita pengenalan lingkungan lah di sekitar Pertamina. Nah, lalu selanjutnya kita akan dikenalin mulai masuk kantor nih untuk apa sih yang dikerjakan di kantor itu. Nah, lalu udah tahu nih, terus kita besoknya berbincang tentang apa yang ingin kita cari. Nah, lalu di hari selanjutnya kita udah tahu yang apa yang kita cari, dikasih exercise ataupun latihan.
dengan soal-soal yang diberikan oleh pihak Pertamina-nya. Nah, baru dikasih data, terus diajarin cara-cara ini dan seterusnya hingga mengolah data gitu. Ayo dari Bang Gibran gimana nih Bang? Ya, jadi karena BMKG pusat itu letaknya di Jakarta, jadi 100% kami kegiatannya di kantor. Jadi kegiatan di kantor itu minggu pertama itu kami dikenalkan gimana ruangan-ruangan yang ada di BMKG, khususnya kalau saya itu kemarin di Gedung C itu khusus untuk pusat gempa nasional. Jadi dijelaskan ini ruangan apa, dan kemarin saya bekerja di ruangan operasional. Jadi di ruangan operasional itu saya melihat gimana sistematikanya gempa itu terjadi, gempa itu datanya ditangkap, dan gempa itu kembali diumumkan kepada masyarakat luas. Nah, dari situ kita mendapatkan bahwasannya ada gelombang-gelombang yang patut dianalisis. Nah, setelah dapat gelombangnya, kita setelah seminggu pengenalan, 2 minggu selanjutnya kita menjalankan yang namanya analisis data. Nah, analisis data ini menentukan kira-kira dia gempa yang seperti apa, pengaruhnya seperti apa, arah kompresinya kemana, dan juga itulah nanti yang bisa menjadi rujukan gimana laporan KP kita selesai gitu. Kira-kira nih Bang, selama KP kesulitan apa aja sih yang dirasakan pas KP itu? Ya, sulit banget awalnya. Karena memang pas saya pertama kali di BMKG, saya adalah mahasiswa magang pertama dari geologi yang magang di BMKG. Jadi kami yang dari geologi ini merasa awam dan ibaratnya benar-benar memang bersinggungan, memang ada yang bersinggungan, tapi benar-benar atmosfernya berbeda. Jadi kayak pun geologi dan geofisika bersinggungan, kita harus belajar lagi di sana. Jadi kesulitan pertama adalah mungkin di gimana kita menyesuaikan diri dan juga membiasakan diri aja di pola belajar yang baru gitu. Tapi pada akhirnya bila kita mau kan pasti ada jalannya gitu. Ya tetap ada pembimbingnya, kita nggak akan dilepas tangan. Pun sesibuk apapun pembimbingnya, dia tetap masih mau membantu kita dalam kayak kita mau nanya apa aja itu dibantu. Jadi kesulitannya udah teratasi dan selebihnya nggak ada sih, udah aman gitu. Kalau dari Kak Fiona? Kalau aku sih di awalnya karena emang awalnya belum terlalu tahu ya tentang yang bidang migas sendiri, dan tiba-tiba KP di migas, awalnya kayak harus belajar ekstra lagi kan, kayak migas ini gimana, proses drilling gimana, dan lain-lainnya. Dan juga waktu udah belajar di sana kan setiap company ini bahasa-bahasa dalam parameter dan hal-hal yang dilakukan pada saat mud drilling ini ada sedikit perbedaannya. Jadi kayak harus memahami istilah-istilah yang mereka gunakan dalam mud drilling sendiri gitu. Jadi kayak lebih membaca datanya, kayak nanya lagi gitu. Gitu sih paling. Kalau Bang Agung sendiri? Oke, kalau aku itu untuk kesulitannya jadi nggak beda jauh dari Kak Fiona sama Bang Gibran ya. Jadi memang aku sendiri KP dengan di bidang migas, ya memang sebelumnya pernah dapat mata kuliah migas. Cuman di mata kuliah itu kan kita mendapat hanya dasar doang nih. Nah, tetapi di tempatnya secara langsung, di lapangan secara langsung, kita harus belajar lebih expert lagi. Soalnya apapun data yang kita dapatkan itu memang ada, cuman lebih dalam lagi gitu. Nah, untuk kesulitan lainnya itu ada di pembimbing sih. Tapi kita nggak bisa menyalahkan orang lain atau pembimbing itu sendiri. Memang ada kesibukan tersendiri kan. Jadi memang waktu itu sering ditinggal dinas sama pembimbingnya. Jadi nggak punya waktu belajar untuk mengerti hal-hal lain, hal baru dengan pembimbing. Nah, tapi dengan ditinggalnya itu merupakan kesempatan yang terbesar ini sebenarnya. Kesempatan untuk menjalin relasi dengan orang-orang kantor, kesempatan kita untuk bertanya pada orang itu, orang ini gitu kan. Nah, itu bisa jadi kesempatan yang sangat bagus sekali lah untuk menjalin adanya relasi di suatu perusahaan gitu. Kakak abang ini kan KP udah bareng teman-teman lagi ya kan, bukan cuma sendiri. Ada nggak sih momen-momen random atau yang lucu yang kejadian waktu KP? Bisa. Mulai dari abang. Oke.
Kalau dari aku sendiri, aku nggak tahu ini momen random atau apa, tapi ada satu hal yang aku ingat. Jadi ini bukan di ruang lingkup daerah kantor atau Pertamina, tapi di lingkungan warga. Nah, jadi kita memang berusaha untuk berbaur dengan warga. Ibaratnya kita punya langganan kalau misalkan mau nongkrong di sini. Nah, sampai-sampai orang itu ingat kalau misalkan kita datang, itu pasti dia bilang, "Iya, anak ganteng di sini." Dibilang ganteng ya, Bang. Nah, itu suatu kenangan yang menyenangkan lah pokoknya. Ya, ibaratnya susah ditemukan di tempat lain gitu. Itu aja sih yang mungkin hal kesenangan yang mungkin yang bisa aku ingat. Itu aja. Aduh, kayaknya Bang Agung seneng banget nih dibilang ganteng. Apa dapat jodoh di sana kali ya, Bang? Gak mau komen sih. Aduh, ada yang disembunyiin nih, guys. Dari Kak Fiona? Kalau aku sih apa ya, paling pernah satu momen kita ini di kantor itu ada pembimbing yang juniornya gitu ya. Terus pada saat itu ada rapat briefing dari kantor itu dan kita dikabarin kalau masuk siang aja nggak apa-apa, siangan setelah briefing mereka gitu kan. Abis itu ya aku dan teman satunya Revina kan udah kayak santai gitu di kosan kan, nggak berangkat. Tiba-tiba ditelepon sama yang seniornya, kok kalian nggak datang? Nah tiba-tiba kayak, wah kita gimana nih? Pas nyampe kantor kita itu kayak mereka itu kayak marah-marah gitu kan. Ternyata abis itu mereka langsung kayak, kalian harus konsisten ya katanya. Kalau masuk jam 9 terus gitu, jangan kayak gini, kalian ini mahasiswa. Kayaknya kayak apa ya? Jadi di situ kita lebih ngerasa kayak berarti dunia kerja gini ya. Kita belum masuk nih di sini, kita baru kayak mencoba di sini. Jadi di situ kayak kita jadi tersadar gitu. Kalau dunia kerja emang seprofesional itu gitu. Kita harus tetap konsisten ya Kak, Iya. waktu. Jangan sampai ngaret-ngaret. Kalau dari Bang Gibran sendiri ada nggak sih momennya? Kalau saya sendiri sebenarnya nggak ada, tapi saya nggak ada-adain biar ada. Aduh, gimana tuh Bang? Jadi karena kalau Bang Agun tadi dia kan dari ini ya, di ibaratnya ke rumah warga. Iya. Kalau apa namanya Fiona itu Kaget lah sama Revina itu ngekos ya. Enggak di kantor nggak sama orang kantor. Enggak, maksudnya Iya. yang ngekos. Kalau saya kan di rumah. Jadi untuk bangun tidur dari awal sebenarnya normal-normal aja. Tapi yang saya yang saya kaget adalah mungkin ini saya dalam dunia pekerjaan kali ya. Saya pikir semua bakal berhenti di S1. Saya pikir semua cukup di S1. Selebihnya cuma add-on doang. Jadi kayak saya mau S2, saya mau S3, terserah kalian. Ternyata nggak begitu. Jadi suatu saat saya hari kedua KP itu saya dengar bahwa ada ibu-ibu. Ini notabene ibu-ibu yang sudah punya anak SMA. Nah, dia itu masih gigih untuk memperjuangkan gimana dia untuk S3. Dan menurut saya, dia mencerminkan dia gigih itu, dia berbahasa Inggris lancar, dia berkomunikasi dengan sangat baik. Sehingga kita yang mendengarkan saja itu bisa berpikir bahwa orang ini punya kualitas. Orang ini memang benar yang mau mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Setelah itu, saya berbincang sama dia. Dia memang nggak bilangin kayak kamu harus S2 ya, kamu harus S3. Enggak. Dia cuma kayak menjabarkan dengan tidak langsung gitu loh. Dengan tidak langsung dibilang seperti ini kayak gimana caranya biar kita menjadi orang yang lebih baik lagi dengan berpendidikan. Oke, saya tangkap itu di hari pertama. Terus setelah yang saya lihat-lihat di situ, ternyata S2 dan S3 di situ kayak biasa aja. Karena kepentingan untuk bekerja itu bukan semata-mata kayak wah ini S2 nih pintar, bukan kayak gitu. Tapi semakin dia kayak ilmu padi gitu, semakin dia berisi otaknya, maka dia semakin merunduk. Terlihat dari gimana mereka workflow mereka, gimana mereka menyampaikan suatu hal, gimana mereka ingin mengutarakan suatu hal, menyampaikan, mendapatkan suatu hal itu dengan sangat-sangat baik. Dan saya merasakan perbedaan yang kayak wah, akhirnya di hari itu saya berpikir bahwa S1 nih kayak nggak ada apa-apanya kalau dibandingin S2 juga. Jadi nggak ada alasan untuk berhenti terus belajar.
mau apapun ceritanya, mau dimanapun tempatnya, belajar itu tetap menjadi apa Hal namanya, penting. hal yang penting, benar, di dalam hidup. Mungkin itu sih. Nah, selama KP ini ada nggak sih Bang kesan-kesan yang didapat gitu? Seperti itu. Bisa dimulai dari Kak Firma. Oke, kalau aku sih kesannya kayak kan kita KP jauh ya. Oke, kita ke Lampung kuliah itu ngerantau gitu. Tapi kan aku notabene-nya tinggal masih dengan keluarga. Dan di sana saat KP aku benar-benar sendiri gitu di sana. Dan aku ngekos dan tempat kosan itu bertemu dengan banyak banget orang-orang baik. Di mana tempat kita beli makan itu baik banget orangnya, kayak sampai kita pulang-pulang itu kayak disambut sama apa ya, kayak disambut sama orang tua sendiri gitu, kayak kalian mau makan apa gitu-gitu. Terus juga di kantor kita ketemu benar-benar orang baik semua, dimana sampai kita persiapan apa yang bakal kita bahas, judul apa yang bakal kita bawakan di KP itu, sampai mereka benar-benar nanyain, mereka benar-benar ngebimbing kita, sampai mereka benar-benar sepeduli itu sama keadaan kita gitu. Jadi kayak oh ternyata banyak banget ya orang baik walaupun kita nggak di lingkungan orang-orang terdekat kita gitu sih. Kalau dari Bang Gibran gimana sih kesan abang pas KP ini? Kesan saya pas KP sebenarnya gak jauh beda dari Kak Fiona. Tapi jujur saya tuh agak kagum gitu. Saya waktu itu sempat ngenalin, ada yang nanya, Mas Kak dari mana gitu. Saya cuma berharap dia kayak tahu ITERA dari saya gitu. Kayak contohnya, saya ITERA Mas, oh mungkin dia bakal nanya ITERA dari mana dan lain-lain. Ternyata enggak, dibilang ini, Mas dari mana? Oh saya dari ITERA apa Lampung. Oh ITERA ya yang ini. Ternyata ITERA itu udah dikenal juga. Untuk setingkat BMKG itu saya pikir kayak wah ini cukup cepat juga. Akhirnya lambat laun saya di situ ternyata saya ketemu teman saya ITERA tapi dari bidang geofisika, kami beda gedung. Tapi yang paling saya nggak bisa lupain adalah mereka ini nggak pernah mandang loh kita ini dari mana. Notabene-nya kayak gini, kampus baru sama kampus ternama pasti yang lebih dilihat yang kampus ternama kan. Tapi pada kenyataannya mau kampus kalian ternama mau kampus kalian baru itu tetap dibimbing, dibina sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku apa? Kita mau nanya apapun mereka punya punya jawaban terhadap setiap pertanyaan kita. Dan menurut saya itu adalah kayak perpanjangan tangan yang wah banget buat saya. Itu suatu hal yang menurut saya menyentuh hati, jadi kayak ini keren sih. Ternyata ITERA nggak dipandang sebelah mata. Benar gitu. Jadi saya bangga gitu pernah pernah KP di situ dan dikenal ITERA tuh udah bukan kayak 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 gimana ya? pertanyaan gimana gitu. Iya, enggak, tapi udah oh yang di Lampung. Oh yang di sini. Oh yang ini. Udah itu menurut saya kesan yang baik sih. Kalau dari Bang Agung gimana nih Bang kesannya? Kalau dari aku banyak tumbuh kesan tuh di kantor sih sebenarnya. Kita ketemu orang-orang kantor dengan sangat welcome, bisa menerima kita gitu. Dan juga di daerah kantor juga yang KP atau mengikuti magang itu nggak cuma dari kita sendiri, tapi ada dari universitas lain, institusi lain kayak Undip, Sriwijaya, dan kita bisa ketemu dengan teman-teman yang baru. Nah, tadi seperti dikatakan sama Bang Gibran nih, ITERA itu memang banyak juga yang kenal. Cuman di beberapa orang ada juga yang belum. Nah, di saat itulah itu ajang kita untuk mengenalkan ITERA kepada orang lain gitu. Agar memang ITERA itu bisa cukup dikenal tuh di masyarakat. Dan di kantor juga ya orang-orang juga baik banget gitu. Apalagi warga lokal yang ramah-ramah gitu. Itu merupakan ibaratnya kesan baik lah bagi kita gitu. Dan juga memang ada perasaan, ini bukan kesan ya sebenarnya, tapi ada perasaan yang menyangkal juga. Nah jadi di pas magang atau KP itu memang kita nggak bisa ikut ke lapangan. Nah itu karena memang waktu kita yang sangat sedikit nih. Jadi untuk segala perizinan dan segala macamnya diurus tidak cukup untuk seminggu. Itu merupakan ibaratnya kesan buruk juga sih bagi saya untuk nggak bisa ikut ke lapangan secara langsung. Itu aja sih.
Duh, nggak terasa ini kita udah mau pertanyaan terakhir nih ya Bang Kakak. Kayak udah banyak juga ya kita ngobrol. Terakhir ini pesan buat teman-teman yang belum KP. Ada nggak sih Bang pesan buat yang belum KP gitu? Untuk teman-teman ini kan pasti video di up terus nanti bisa Iya. bertahun-tahun ya. Jadi untuk teman-teman saya, adik-adik saya, dan mungkin setiap penonton yang sekiranya ingin KP, untuk teman-teman saya juga, jadi KP itu bukan ajang untuk besar-besaran kepala. KP itu bukan buat ajang kayak, wih gue di sini nih, wah Kak Fiona di sini, wah Bang Agung lebih keren di sini, bukan. Tapi pilihlah tempat KP yang memang kalian inginkan dan kalian bisa berkomitmen untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi KP itu sebenarnya adalah jembatan untuk mempermudah apa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita nggak bisa mengapresiasi itu, kita nggak bisa menghargai hal tersebut, maka KP ini nggak lepas dari cuma sekadar memenuhi kebutuhan untuk lulus. Tapi coba pikir lagi bahwa KP ini adalah kesempatan paling baik untuk belajar secara langsung. Belajar secara benar-benar gimana nih kita di suatu tempat yang kita inginkan. Nah selanjutnya untuk teman-teman juga jangan bandingin kayak wah si dia KP-nya lama, wah si dia KP-nya cepet, wah saya belum KP-KP. Itu nggak ada hubungannya sama kayak isi otak gitu loh. Kalau kalian mau KP sebulan, tapi kalau benar-benar kalian mau pakai waktu itu dengan semaksimal mungkin, saya yakin isi otak kalian pasti akan terpenuhi. Tapi kalau misalkan kalian hanya cuma pulang pergi, ya saya juga merasain hal itu sih sebenarnya. Itu bakal kerasa kok kayak, oh iya ya, ternyata saya ngejalanin ini cuma buat ngisi kekosongan aja gitu. Jadi Rugi di kita ya. rugi di kita. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri kita sama kayak gini. Kita itu ibaratnya bunga. Cuma saya bunga matahari, dia bunga mawar. Sama-sama mekar kan, tapi butuh waktu spesifik. Akhir-akhirnya apa? Kita menciptakan warna baru, kelopak bunga yang manis, sehingga kita yang melihat juga, wah bunganya indah. Jangan dinilai dari, ini lambat, ini cepat, jangan. Karena semua bunga akan pasti berbunga dengan indah. Mekar dengan indahnya. Ih, keren ya Bang kata-katanya. Ini strip aja nih. Udah persiapan ya dari tadi Bang? Udah persiapan ya? Kayaknya tidur 3 hari. Mikirin kata-kata barusan? Mikirin kamu. Ampun. Kalau dari Kak Fiona, apa nih pesan buat teman-teman yang belum KP? Oke, mungkin nggak jauh beda ya dari pesan-pesan Gibran. Tapi yang pertama, apa ya? Kalau ada kesempatan, ya udah ambil aja kesempatan di depan mata. Betul. Karena aku pun ngambil kesempatan KP ini, ya karena ada kesempatan depan mata. Kalau misalkan di pikir-pikir lagi, aku bukan yang dulunya bukan yang kayak pengen, gue mau expert di mineral nih, gue mau expert di migas nih, nggak gitu juga. Tapi emang basicnya awalnya itu sukanya lebih ke mineral dan struktur. Abis itu karena ada kesempatan di depan mata nih migas, ya udah fokusin sungguh-sungguh apa yang di depan mata, ya mungkin itu yang terbaik gitu. Dan emang benar di tempat KP yang aku dapat itu apa ya, orang-orang yang ditemuin baik-baik, dan apa yang ingin aku capai pun dapat gitu. Ilmu yang pengen aku tahu pun juga apa ya, kayak udah banyak banget, walaupun emang kalau secara keseluruhan ilmu aku masih sedikit dari yang lain gitu. Jadi kayak kalau ada kesempatan ya diambil aja. Kalau dimanapun kesempatannya itu pasti ada yang bisa diambil gitu. Kalau Bang sendiri gimana nih Bang? Oke, jadi untuk pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang lagi mau mulai KP atau mempersiapkan KP, jadi jangan bingung-bingung untuk pingin KP di mana sih, atau masih bingung lah untuk cari perusahaannya. Akan bakal banyak info dari orang-orang lain, dari dosen, bahkan dari orang dalam itu sendiri. Nah kita ngomong Betul. gini, Real aja. realistis aja ya sebenarnya. Saya juga. Sebenarnya hal itu memang sangat dibutuhkan gitu untuk KP ini berjalan dengan baik. Betul. Dan apa yang kita cari didapatkan gitu.
Dan KP atau magang ini merupakan ajang awal untuk pengaplikasian minat kita atau bidang yang ingin kita tekuni. Misalkan ingin ke batubara, silahkan ke perusahaan batubara, ataupun ingin ke migas, silahkan ke migas gitu. Jadi ya memang kalau misalkan kan sebelum KP kan kita akan dimulai dengan kulap. Nah jadi untuk mempersiapkan hal tersebut juga bisa dipersiapkan dengan kulap gitu. Jadi KP itu sendiri akan diambil dari topik yang ingin kita minati, dan mungkin untuk pelaksanaan magang itu sendiri kan ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Jadi ibaratnya kalau yang di lapangan kita nggak kaget lagi nih, karena kita udah pernah pulang, kita pernah ngerasain di lapangan kayak mana. Walaupun tak sekeras yang apa yang kita bayangkan, itu aja sih. Tuh buat teman-teman yang belum nonton episode Kulap, jangan lupa ditonton ya, biar tahu gimana cerita serunya Kulap. Ada cerita saya juga. Iya, ada ceritanya Bang Gibran di sana. Waduh. Oke teman-teman, gak terasa nih kita udah selesai nih nanya-nanya ke abang kakak yang di Ya, sini. sedih banget. Iya. Lu Kok udah selesai aja ya? Padahal pengen lebih lama lagi, soalnya MC-nya lucu-lucu, cantik-cantik. Emang kata. Aduh. Makasih ya buat abang kakak yang udah datang jadi narasumber di Gal Podcast episode kali ini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Buat teman-teman jangan lupa ditonton juga ya video Gal Podcast yang lain, dan sampai jumpa di Gal Podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Belum nih gue yang punya. Cakep. Assalamualaikum semuanya.